Bayangkan, tunangan yang kamu cintai ternyata selalu menolak saat diminta bertemu orang tuanya. Hingga suatu hari, kamu diam-diam menyelidiki alamat rumahnya, dan seorang anak kecil tiba-tiba berkata polos, "Ibu, ada yang cari ayah." Saat itu juga, seluruh rahasia terkuak, dan hidupmu berubah selamanya. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Hari itu, di kamar kos kecil berukuran 3 kali 4 meter, Anggi duduk sendirian di depan meja belajarnya. Udara sore terasa pengap. Cahaya matahari masuk lewat jendela kayu yang catnya mulai mengelupas. Di atas meja, tumpukan undangan pernikahan berwarna krem dengan tulisan emas menumpuk rapi. Nama Anggi tercetak indah, bersanding dengan nama Doni. Harusnya, undangan itu membuat Anggi tersenyum bangga. Harusnya ia merasa seperti perempuan paling bahagia di dunia. Tapi kenyataannya tidak, dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang mengganjal sejak lama. Dan semakin mendekati hari pernikahan, semakin sulit ia abaikan. Sudah 6 bulan sejak Doni melamarnya. Doni, pria yang dikenal tenang, sopan, dan penuh perhatian. Pria yang selalu siap menjemput Anggi pulang kerja, yang sering membawakan martabak kesukaan ibunya, yang bahkan pernah rela begadang semalaman hanya untuk menjaga Anggi saat demam. Di mata keluarga Anggi, Doni adalah calon menantu sempurna. Semua berjalan mulus kecuali satu hal. Doni tak pernah mempertemukan Anggi dengan orang tuanya. Anggi sering mencoba menyinggung hal itu. Kadang saat mereka makan malam, kadang saat membicarakan konsep resepsi. Tapi jawaban Doni selalu sama. Ringan, datar, dan membuat pembicaraan berhenti begitu saja. Orang tuaku sudah tua. Enggak perlu capek-capek ikut resepsi. Mereka tinggal jauh. Enggak mungkin datang ke Jakarta. Atau nanti aja. Enggak usah sekarang. Semakin lama, semakin Anggi merasa seperti ada dinding besar yang membatasi. Baginya, keluarga adalah fondasi. Bagaimana mungkin ia akan menikah dengan seseorang tanpa mengenal kedua orang tua calon suaminya? Malam itu, Anggi memberanikan diri bicara lebih serius. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor. Doni datang mengenakan kemeja putih. Wajahnya tenang seperti biasa, meski sorot matanya terlihat agak jenuh. Anggi membuka percakapan dengan hati-hati. "Mas, sekali aja, aku pengen kenal sama orang tua Mas Doni. Aku cuma pengen mereka tahu siapa aku." Doni terdiam cukup lama. Ia menatap Anggi dengan pandangan yang sulit dibaca, lalu menghela napas panjang. "Anggi, dengar ya, enggak semua keluarga itu sempurna. Aku enggak mau kamu kecewa lihat keluargaku. Yang penting kan kita berdua." Jawaban itu membuat hati Anggi kian tak tenang. Ia mengangguk. Tapi ada rasa perih di dalam dada. Kalau benar ada masalah, kenapa harus ditutup rapat? Kenapa aku nggak boleh tahu? Beberapa hari kemudian, saat pemberesan pakaian Doni yang ia titipkan di kosnya, Anggi menemukan sebuah catatan kecil terselip di dompet. Catatan itu berisi sebuah alamat di kawasan pinggiran Bekasi. Saat ia hendak bertanya, Doni buru-buru mengambil catatan itu. Wajahnya panik. Itu alamat kantor cabang lama. Udah tutup, enggak penting. Tapi justru sejak hari itu, alamat itu melekat di kepala Anggi. Malam-malam berikutnya, ia terus memikirkannya. Berkali-kali ia mencoba menepis, tapi rasa penasaran terus tumbuh. Hingga suatu sore, ia tak lagi bisa menahan diri. Anggi memutuskan menyelidiki sendiri. Kalau Mas Doni nggak mau kenalin aku ke keluarganya, aku harus cari tahu sendiri. Aku nggak mau masuk pernikahan dengan mata tertutup. Dengan alasan rapat luar kantor, Anggi izin pulang lebih cepat. Ia memesan ojek online menuju alamat yang ia ingat dari catatan itu. Perjalanan terasa panjang. Jalanan makin lama makin sempit. Melewati gang-gang kecil, rumah-rumah sederhana berderet rapat. Beberapa cat tembok sudah pudar. Anggi duduk gelisah di atas motor. Hatinya berdebar semakin cepat. Akhirnya, motor berhenti di depan sebuah rumah bercat hijau pudar dengan pagar kayu yang mulai lapuk. Ada kursi plastik di teras, dan beberapa jemuran pakaian anak-anak tergantung di tali. Anggi ragu sejenak, tangannya bergetar saat mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Suaranya pelan. Tak lama, pintu kayu berderi terbuka. Seorang anak perempuan kecil muncul. Mungkin 6 atau 7 tahun usianya. Rambutnya dikuncir 2. Matanya bulat polos. Senyumnya ceria. Anggi bertanya kepada anak itu, "Apakah ini rumahnya Doni?" Sang anak menjawab dengan polosnya,
Ibu, ada yang cari ayah, katanya nyaring. Menoleh ke dalam rumah, Anggi tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ayah, kata itu menggema di kepalanya. Anak kecil itu lalu kembali memandang Anggi. Tante siapa? Ayah suka pulang malam soalnya. Anggi gagap, bibirnya kaku. Aku temannya ayahmu. Jawabnya spontan. Anak kecil itu mengangguk polos. Namaku Najwa, nanti ibu keluar. Ya, detik berikutnya, seorang perempuan muncul dari dalam rumah. Usianya sekitar akhir 20-an, rambutnya sebahu. Wajahnya cantik meski terlihat lelah. Ia mengenakan daster sederhana, tatapannya tajam penuh tanya. Najwa, jangan asal buka pintu, katanya, lalu memandang Anggi. Mbak siapa? Ada perlu apa cari suami saya? Suasana mendadak hening. Anggi merasa darahnya berhenti mengalir. Suami, kata itu menusuk seperti belati. Pandangan Anggi kabur, tapi satu hal pasti, perempuan di depannya adalah istri Doni. Anggi tercekat. Duena yang ia bangun selama 6 bulan ini runtuh seketika. Suara kipas angin tua di langit-langit ruang tamu berderit pelan, seolah menambah tebal udara yang mendadak berat. Anggi berdiri kikuk di ambang pintu. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. Perempuan bersuara tenang itu, yang kini ia tahu bernama Ana, menegakkan badan, menyapu tatapan waspada dari ujung kepala sampai ujung kaki Anggi, seperti menimbang apakah ia ancaman atau sekadar orang tersesat. Di kaki Ana, Najwa menyentuh ujung daster ibunya, ingin tahu tapi juga ragu. Mbak siapa? Ulang Ana, kali ini lebih pelan, menahan sesuatu di tenggorokannya barangkali firasat buruk. Anggi menelan ludah, suaranya patah-patah. Saya, Anggi, saya, teman kantor Doni. Nama itu lolos dari bibirnya begitu saja. Beralih dari teman ayah ke teman kantor, kedua-duanya sama rapuhnya. Ana mengerjap, nyaris tak terlihat. Ada kilat kecil melintas di matanya. Bukan cemburu, bukan marah. Lebih mirip lega yang masam, semacam, oh jadi ini dia, teman kantor? Ya, silakan masuk, ucapnya tanpa senyum. Anggi tersentak. Ah, nggak usah, Mbak. Saya cuma, kalau sudah sampai depan rumah orang, lebih baik dijelaskan di dalam. Potong Ana lembut. Lagi pula panas di luar. Anggi melangkah masuk seperti orang berjalan di atas kaca. Ruang tamu itu sederhana, satu sofa lusuh, meja kecil dengan taplak bunga-bunga memuda, lemari kaca berisi beberapa gelas hadiah promosi. Di sudut, ada rak mainan murah meriah, boneka beruang telinga robek, ponsel karton setengah hilang, dan krayon patah-patah. Rumah ini bukan tempat rahasia gelap disembunyikan. Rumah ini terlihat jujur, dengan keletihan yang nyata. Najwa berjingkat menuju rak mainan, mengambil boneka beruang, lalu duduk di karpet. Ia sesekali melirik Anggi, lalu memeluk bonekanya makin erat. Ada sesuatu pada anak itu, kedewasaan kecil yang tumbuh bukan pada waktunya. Minum apa? Tanya Ana. Air putih saja, jawab Anggi lirih. Ana menghilang ke dapur. Anggi menatap pintu dapur yang separuh terbuka. Aroma tumisan bawang masih menggantung. Panci kecil masih mengepulkan sisa hangat. Ini rumah yang hidup. Ini bukan sekadar alamat. Ini rumah. Dan di rumah ini, Doni bukan calon mempelai. Ia suami. Ketika Ana kembali dengan 2 gelas air, Anggi meraih satu dengan 2 tangan, takut menjatuhkannya. Mbak Ana, katanya, menyusun keberanian yang retak-retak. Maaf kalau saya lancang. Saya harus jujur. Saya dan Doni, kami bertunangan. Gelas di tangan Ana jeda setipis napas. Tidak ada drama tercecer, hanya sunyi sempit yang merayap naik dari lantai ke dinding. Ana meletakkan gelas di meja. Kedua telapak tangannya ia satukan di pangkuan. Ibu jari mengusap punggung tangan sendiri pelan. Aku sudah lama curiga, ucapnya akhirnya. Sering pulang larut ke meja yang tiba-tiba wangi lain. Alasan lembur yang tidak sama dari minggu ke minggu. Ia menoleh ke Najwa, memastikan anak itu sibuk dengan bonekanya. Tapi aku tidak punya bukti. Aku memilih diam. Kamu buktinya? Ya, Anggi mengangguk kaku. Air mata hangat mendesak. Saya nggak tahu. Mbak, demi Allah saya nggak tahu Mas Doni sudah menikah. Setiap kali tanya orang tuanya, dia selalu bilang jauh. Tua, enggak bisa datang. Dia bilang, keluarga itu rumit. Saya percaya. Ana menghela napas panjang. Kita sama-sama perempuan. Kita sama-sama diajari memaklumi. Kadang memaklumi menjadi cara paling halus untuk menyakiti diri sendiri. Ia menatap Anggi, lembut sekaligus tegas. Aku gak akan marah ke kamu. Kalau harus marah, ya ke Doni. Pintu pagar berderit. Suara langkah tergesa di teras.
Hati Anggi menggigil sebelum pikirannya sempat menyusun pertahanan. Pintu utama terbuka tanpa ketukan. Doni berdiri di ambang. Jaket kerja masih melekat. Wajahnya basah keringat. Tatapannya jatuh ke ruang tamu ke Ana, ke Najwa, dan ke Anggi. Anggi, suaranya pecah. Kamu ngapain di sini? Najwa berdiri. Boneka beruang tergelincir dari tangannya. Ayah. Doni melirik putrinya refleks. Bibirnya melunak sedetik, lalu kembali tegang saat pandangannya menancap ke Anggi. Kamu kenapa kesini? Tanyanya. Lebih pelan, lebih berbahaya. Anggi berdiri, lututnya goyah tapi suaranya berusaha utuh. Aku datang cari kebenaran, Mas. Dan ternyata kebenarannya ada di depan mataku. Ana bangkit, berdiri sejajar dengan Anggi. Doni, suaranya tenang. Duduk, kita selesaikan. Di depan anakmu sekalipun. Supaya ia belajar bahwa kebohongan tidak disapukan di bawah karpet. Doni memalingkan wajah. Memasukkan tangan ke saku jaket. Kebiasaan lamanya saat gugup. Bisa nggak kita ngomong berdua aja? Tatapnya ke Anggi. Memohon. Enggak. Jawab Anggi. Aku sudah terlalu banyak diajak bicara berdua di kafe, di mobil, di halte. Selalu kamu yang mengatur panggungnya. Mas, kalaupun ini pentas, biar semua penontonnya lengkap. Mata Doni berkilat cemas. Aku bisa jelasin. Jelaskan. Potong Ana. Ia meraih tangan Najwa, menuntunnya ke sofa. Dengar ya. Nak, ibu mau kamu tahu. Sejujur-jujurnya, seperti orang besar, Najwa mengangguk kecil. Belum paham sepenuhnya. Tapi matanya menyerap suasana. Doni menatap istrinya. Kemudian Anggi. Ada jerat malu dan takut yang saling mengencang di lehernya. Aku salah. Katanya akhirnya. Suaranya melorot. Aku sayang kalian berdua. Kalimat itu menghantam udara seperti batu ke permukaan air. Riaknya memukul ke segala arah. Anggi tertawa kering. Sebaik suara yang tak mirip dirinya. Kamu sayang, dua-duanya. Itu pengakuan atau penghinaan? Doni menatap lantai. Aku merasa hidupku pecah jadi dua. Di rumah dagunya menyentuh arah Ana dan Najwa. Ada tanggung jawab. Ada cinta yang tumbuh dari waktu. Dari kebersamaan. Di luar. Aku ketemu kamu. Anggi, kamu bikin aku ingat lagi rasanya jatuh cinta. Aku pengecut. Aku pikir aku bisa menyusun semuanya rapi. Sampai waktunya, ia kehabisan kalimat. Waktunya apa? Ana bertanya. Mata tak berkedip. Doni mengangkat bahu lemah. Entah, jujur, memilih. Aku kira aku bisa. Ia gagal menyelesaikan. Anggi melangkah maju setapak. Kamu ingat enggak? Mas, saat kamu melamar aku dan bilang, kita bangun hidup baru, yang jujur, yang bersih. Kamu memulainya dengan pondasi paling kotor. Najwa mengangkat tangan, ragu-ragu. Ayah enggak bohong lagi, kan? Pertanyaan itu menembus Doni lebih dalam daripada kalimat-kalimat orang dewasa. Ia menoleh, menelan keras, matanya berkabut. Ayah, salah. Najwa, ayah minta maaf. Ana menarik napas pendek, tajam sebelum berbicara lagi. Doni, aku tidak akan membuat adegan, tapi aku ingin kejelasan. Kamu suamiku. Aku istrimu. Ini anakmu. Kamu pergi setiap pekan, pulang larut, menyusun dua-duanya seperti pedagang yang membagi dagangannya. Aku bertahan karena aku pikir kamu lelah mencari rezeki, bukan lelah menipu. Sekarang, pilih di sini. Sekarang, Doni terkulai di kursi, menutup wajah dengan telapak tangan. Sunyi menyeru ke sela-sela daun jendela. Jam dinding berdetak nyaring, memotong menit menjadi serpi-serpi. Anggi memeluk tubuhnya sendiri, berusaha tidak jatuh. Aku tidak butuh jawabanmu, Mas. Bahkan kalau kamu memilih aku akan menolak. Ia menoleh ke Najwa, tersenyum kecil pada anak itu. Aku tidak mau menjadi alasan seorang anak kehilangan ayah. Najwa menatapnya lama sekali, lalu memeluk bonekanya. Makasih, Tante. Gumamnya nyaris tak terdengar. Doni menurunkan tangannya. Anggi, jangan gitu. Aku akan bertanggung jawab sama semuanya. Aku bisa urus perceraian. Jangan bawa aku ke kubanganmu. Potong Anggi. Perceraian bukan kunci emas buat menebus kebohongan. Itu pintu lain yang kamu paksa orang lain untuk lewati. Sementara kamu tetap berdiri di ambang, mengatur siapa keluar dan siapa masuk. Aku tidak mau. Ana memejamkan mata sebentar, seolah menahan gelombang yang hendak pecah. Ketika ia membuka mata, suaranya jernih. Doni, dengar baik-baik. Aku tidak akan mengejar atau meratap. Aku akan melindungi Najwa. Aku tahu kamu bukan lelaki jahat. Kamu hanya lelaki yang penakut. Dan penakut tidak layak memegang kompas keluarga. Ia meraih tas kecil di atas lemari,
mengeluarkan amplop tipis. Ini kartu undangan yang kamu sembunyikan. Tetangga memberiku satu. Nama Anggi ada di situ. Kamu pikir dunia kecil? Dunia itu cukup besar untuk kabar beredar. Anggi menahan napas. Dadanya ditikam rasa malu yang bukan miliknya. Ia ingin hilang dari ruangan itu. Namun sesuatu menahannya. Kebutuhan untuk menyelesaikan kalimat terakhir hidupnya bersama Doni. Mas, ucapnya lembut, tak lagi marah. Terima kasih untuk semua yang manis yang ternyata pahit di ujung lidah. Kita selesai. Aku akan urus membatalkan gedung. Catering. Semua. Aku akan bilang ke orang tuaku. Kamu, selesaikanlah hidupmu sendiri. Dengan jujur. Minimal sekali ini. Doni menggapai. Tapi tangannya menggantung di udara. Tidak berani mendekat. Anggi, maaf. Maaf itu bukan kunci untuk membuka kembali. Jawab Anggi. Maaf itu lampu merah untuk tidak mengulang. Anggi menunduk ke arah Najwa. Najwa, kamu pintar dan berani. Jaga ibu. Ya, Najwa mengangguk sungguh-sungguh. Ya, aku janji pasti akan jaga ibuku. Anggi menatap Ana. Dua perempuan yang tidak saling kenal dipertemukan kebohongan yang sama. Mereka saling pandang dengan pengertian yang tidak membutuhkan kata. Ana mengangguk kecil terima kasih tanpa suara. Doa tanpa ritual. Anggi melangkah ke pintu. Setiap langkah terasa seperti melepaskan paku dari telapak kaki sakit. Tapi setelahnya ada janji tanah yang lebih empuk, diambang. Ia berhenti, menoleh sekali bukan untuk Doni, melainkan untuk mengingat wajah Najwa dan Ana, agar ia tidak lupa alasan memilih pergi. Di luar, senja telah merayap, langit memerah, gang sempit berpendar keemasan. Anggi menarik napas panjang, napas paling berat sekaligus paling bersih yang pernah ia ambil. Teleponnya bergetar di saku. Pesan dari ibunya menanyakan jadwal bertemu pihak keluarga Doni. Anggi menatap layar lama-lama, lalu mengetik pelan. Bu, nanti Anggi pulang. Ada yang harus diceritakan. Ia melangkah menjauh dari rumah bercat hijau pudar itu. Meninggalkan kenangan yang tidak ingin dibingkai. Di belakangnya, pintu tertutup. Di depannya, jalan kecil memanjang seperti garis sunyi yang menuntun ke persimpangan besar. Anggi tidak tahu akan kemana. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kompas di dadanya kembali berputar dengan jujur. Sejak hari itu, hidup Anggi seolah kehilangan warna. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan kosong, seperti ada sesuatu yang diambil dari dadanya. Undangan pernikahan yang dulu ia tumpuk rapi kini sudah ia robek-robek, tercecer di lantai kamar kos. Setiap potongan kertas terasa seperti serpihan hatinya yang hancur. Ia mencoba menghibur diri dengan bekerja, namun tak ada yang berubah. Komputer kantor, tumpukan berkas, suara rekan kerja semua terdengar jauh. Kabur, dan tak berarti. Teman-temannya bertanya kenapa wajahnya pucat. Tapi ia hanya tersenyum samar. Berbohong bahwa ia kurang tidur. Ponselnya tak pernah berhenti bergetar. Pesan dari Doni memenuhi layar. Anggi, tolong dengar aku. Aku bisa jelasin semuanya. Jangan salah paham dulu. Aku masih ingin menikah denganmu. Anggi, jangan pergi. Tapi Anggi tak pernah membalas. Baginya, penjelasan apapun tak akan bisa menghapus kenyataan yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Seorang anak kecil bernama Najwa, seorang perempuan bernama Ana, sebuah rumah sederhana yang penuh bukti kehadiran keluarga yang nyata. Suatu malam, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Anggi hampir tak mengangkat. Tapi akhirnya ia tekan tombol hijau. Assalamualaikum, ini Anggi. Suara seorang perempuan di seberang. Waalaikumsalam. Iya, ini siapa? Aku Ana, istrinya Doni. Anggi tercekat, jantungnya berdegup kencang. Mbak Ana, maaf. Ana menghela napas panjang. Aku nggak telepon buat marah. Aku tahu kamu juga korban. Aku cuma mau bilang, aku nggak akan cerai dari Doni demi kamu. Aku punya anak yang harus aku besarkan. Najwa butuh ayah, walaupun ayahnya penuh salah. Air mata Anggi mengalir. Ia merasa kecil sekali di hadapan kekuatan perempuan itu. Ana yang tersakiti justru masih berpikir tentang anaknya, masih berusaha bertahan di tengah badai. Terima kasih, Mbak Ana. Saya janji, saya akan mundur. Saya nggak akan ganggu rumah tangga kalian. Ana terdiam lama, lalu suaranya melembut. Kamu perempuan baik. Anggi, jangan sampai rusak karena laki-laki seperti Doni. Setelah telepon itu, Anggi merasa hatinya semakin mantap. Ia harus melepaskan Doni, tak peduli seberapa besar rasa cinta yang pernah ada. Beberapa hari kemudian, Anggi pulang ke Bandung. Ia tak kuat lagi berpura-pura di Jakarta. Di bus malam, ia duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu jalan yang berganti-ganti. Bayangan Najwa muncul lagi. Wajah polos yang bertanya,
Ayah nggak bohong lagi, kan? Pertanyaan itu terus menusuk batinnya. Saat tiba di rumah, ibunya menyambut dengan senyum. Anggi, kamu pucat, persiapan nikahnya bikin capek. Ya, Anggi hanya mengangguk, lalu memeluk ibunya erat-erat. Ia hampir tak sanggup menceritakan kenyataan pahit itu. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Malam itu, di kamar masa kecilnya, Anggi menatap langit-langit sambil menangis diam-diam. Ia sadar, jalan cintanya dengan Doni telah berakhir. Lebih baik luka sekarang, daripada terluka seumur hidup. 3 bulan berlalu sejak Anggi memutuskan pergi. Waktu berjalan pelan, tapi luka hatinya mulai mengering. Ia kembali bekerja, mencoba bangkit. Teman-temannya mulai melihat senyum di wajahnya lagi. Meski senyum itu masih menyimpan sisa getir. Suatu sore, Anggi menerima surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada secari kertas sederhana. Terima kasih sudah melepaskanku. Aku berhutang padamu, Ana. Anggi menatap surat itu lama sekali. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu, keputusan yang diambilnya benar. Kabar tentang Doni sampai juga ke telinganya. Rumah tangganya dengan Ana tak lagi sama. Banyak tetangga tahu tentang perselingkuhannya. Karirnya di kantor pun merosot. Doni kehilangan kepercayaan banyak orang. Anggi tak lagi membenci, tapi juga tak lagi mencintai. Ia memilih berdamai dengan kenyataan. Luka itu ia jadikan pelajaran. Kini, Anggi mulai menemukan arti baru dalam hidup. Ia bergabung sebagai relawan di sebuah komunitas anak jalanan. Setiap akhir pekan, ia mengajar membaca dan menulis. Saat melihat tawa polos anak-anak itu, ia selalu teringat pada Najwa, anak kecil yang secara tak langsung menyelamatkannya dari pernikahan penuh kebohongan. Di sana, Anggi menemukan kembali cahaya dalam dirinya. Ia belajar bahwa cinta tak selalu tentang memiliki seseorang, tapi juga tentang berani melepaskan demi kebaikan. Malam-malam sunyi di kosnya kini tak lagi dipenuhi tangisan, melainkan rencana-rencana kecil. Menabung, membantu lebih banyak anak, meraih mimpi yang dulu sempat terkubur. Ia tahu, suatu hari nanti, mungkin cinta yang jujur dan tulus akan datang. Tapi untuk sekarang, ia bahagia dengan jalannya sendiri. Cerita Anggi bukan berakhir di pelaminan megah, melainkan di sebuah perjalanan menemukan dirinya kembali. Ia belajar bahwa terkadang, cinta terbesar bukanlah bertahan, melainkan keberanian untuk melepaskan. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.